Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua, Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah criminal case yang pernah terjadi di Korea Selatan pada tahun 2003 hingga tahun 2004. Selain itu, video ini juga menjadi video terakhir di tahun 2023. Kita udah mau tahun baru ya, tepatnya besok itu tahun baru. Kalau kalian nonton video ini di pas hari video ini tayang, yang pastinya besok itu, tepatnya beneran besok itu tahun baru ya. Karena video ini akan tayang tanggal 30 Desember. Aduh, nggak kerasa ya udah mau tahun 2024 aja. Alah, ya semoga di tahun 2024 semuanya bisa lebih, lebih maju dan lebih seperti yang kita harapkan. Amin. Amin, 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 amin. Yaudah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke criminal case-nya. Ini dia kisah tentang The Raincoat Killer. Pada bulan September tahun 2003 hingga bulan Juli tahun 2004, Yo Young Jul telah membunuh sekiranya 20 orang di Seoul, Korea Selatan, dan menjadikannya sebagai pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Korea Selatan. Bagi pihak kepolisian, serentetan pembunuhan yang bisa disebut secara tiba-tiba ini di seluruh kota Seoul tampak berbeda. Tapi untuk si pembunuhnya sendiri, yaitu Yo Young Jul, semuanya tampak masuk akal. Yo Young Jul sendiri menyimpan rasa kebencian terhadap wanita dan juga orang kaya, yang menjadikannya kedua kategori itu menjadi target sasarannya. Dia seringkali menyelinap masuk ke rumah mewah atau rumah-rumah orang-orang kaya dan kemudian membunuh mereka di dalam rumahnya. Dan untuk menargetkan wanita-wanita ini, dia seringkali memanggil atau memesan layanan pekerja komersial atau PSK untuk diundang ke apartemennya dan kemudian dieksekusi di apartemennya si Yo Young Jul. Selama 10 bulan pembunuhannya, Yo Young Jul membuat seluruh Korea Selatan terkaget-kaget dan pihak kepolisian kebingungan. Sampai akhirnya yang menjatuhkan Yo Young Jul itu bukan penyelidik, melainkan para karyawan dari sebuah panti pijat yang biasanya Yo Young Jul menemukan para korbannya. Dan dari seluruh intro itu, inilah kisah mengerikannya dari si The Raincoat Killer atau Yo Young Jul. Yo Young Jul sendiri lahir pada tanggal 18 April tahun 1970 dan kemudian pada tahun 1992 dia menikah dengan seorang wanita, dan dari pernikahannya ini mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki. Yo Young Jul sendiri dibesarkan secara miskin di sebuah desa di Kabupaten Gochang di Korea Selatan, dan atas faktor ekonominya ini yang membuat Yo Young Jul ibaratnya menumbuhkan rasa kebenciannya terhadap orang-orang kaya sejak dia masih muda. Di sana pun dia mengembangkan rasa pahit dan kebencian terhadap keluarga orang kaya yang tinggal di dekat daerahnya tersebut. Dan dari sinilah menurut jaksa pada persidangannya, faktor keluarga dan lingkungan ekonomi yang ibaratnya mengecewakan bagi Yo berubah menjadi permusuhan terhadap orang-orang kaya. Yo pernah dihukum atas kasus pencurian pada tahun 1988 dan juga 1991, kemudian kasus perampokan pada tahun 1993, dan kemudian kasus perampokan, pemalsuan, dan pencurian identitas pada tahun 1998. Dan juga pada tahun 2000 dia diyakini sudah melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis yang berusia 15 tahun. Jadi semasa mudanya dia growing up nih ya, dia tuh ngumpulin atau lebih banyak mengembangkan reputasi kriminalnya kebanding dia melakukan sesuatu
sesuatu yang lebih produktif. Semasa di penjara, fantasi kebenciannya terhadap orang kaya ini semakin memantapkan sebuah rencana. Yo membaca sebuah artikel tentang seorang pembunuh berantai asal Korea Selatan yang bernama Jong Do-yong, yang dimana pembunuh berantai ini juga menyasar atau menargetkan orang-orang kaya. Dan dari artikel ini, Yo juga kepikiran untuk melakukan hal yang sama, yaitu menargetkan orang-orang kaya. Ketika istrinya Yo, yaitu mantan pekerja panti pijat, meninggalkan Yo, dia langsung menimbulkan sebuah rasa kebencian terhadap wanita. Seperti yang Yo kemudian katakan, wanita tidak boleh menjadi pelacur dan orang kaya harus tahu apa yang telah mereka lakukan. Setelah Yo Yung-jul keluar dari penjara pada bulan September tahun 2003, dia langsung merencanakan untuk melakukan pembunuhannya yang pertama. Dan dalam perencanaannya ini dia juga membeli beberapa senjata yang akan nanti dia gunakan. Tapi sebelum dia gunakan untuk membunuh orang, dia berlatih dulu untuk membunuh ke seekor anjing. Kemudian sampailah pada tanggal 23 September tahun 2003, atau tepatnya sekitar 13 hari dari dia baru keluar dari penjara, Yo Yung-jul membunuh target pertamanya. Buset, baru 13 hari loh. Itu belum 2 minggu. Seperti Jong Do-yong, Yo juga ingin membunuh orang-orang kaya. Yo pergi ke lingkungan orang kaya di kota Seoul, atau nama daerahnya itu Sinsadong. Dan kemudian dia menyelinap masuk ke sebuah rumah 2 lantai milik Lee Dok-soo, seorang profesor dari Universitas Sukmyung yang berusia 72 tahun. Di dalam rumah tersebut juga ada istrinya Lee Dok-soo yang bernama Lee Eun-ok yang berusia 68 tahun. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi atas kehadirannya Yo di dalam rumah mereka, Yo langsung menyerang mereka menggunakan sebuah palu dan langsung memukuli keduanya hingga mati. Dari sana pembunuhannya Yo semakin cepat, yang dimana dia kembali lagi membunuh 3 orang anggota keluarga pada bulan Oktober, tepatnya di daerah Gugidong. Kemudian pada bulan November, Yo membunuh sebanyak 2 kali. Yang pertama dia membunuh seorang istri dari seorang jutawan di daerah Samsungdong, dan kemudian dia membunuh seorang pria kaya dan juga pembantu rumah tangganya di daerah Hwyeodong. Pihak kepolisian Korea Selatan dibikin kebingungan karena para korban ini tidak memiliki keterkaitan antara satu sama lain, dan pembunuhnya juga tidak mengambil barang-barang berharga milik para korban. Dan selain dari beberapa jejak dan juga beberapa rekaman CCTV yang bisa disebut masih kasar, para penyelidik memiliki beberapa petunjuk tentang si pembunuh itu. Sementara itu, Yo mulai fokus untuk korban yang berbeda atau mangsa yang berbeda. Tadi kan di awal gue udah jelasin kalau si Yo ini ngetargetin 2 kriteria ya, yaitu orang kaya dan wanita. Dan karena yang orang kayanya ini ibaratnya dia ngerasa mungkin udah selesai gitu, dan sekarang dia harus menargetkan wanita. Untuk si wanita ini dia lebih memilih yaitu wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang bekerja sebagai pekerja komersial atau PSK. Yo Yung-jul sangat membenci wanita, apalagi setelah perceraiannya dengan mantan istrinya. Dan atas perceraiannya ini, Yo juga sempat kepikiran untuk membunuh mantan istrinya. Selain dari perceraian dengan mantan istrinya, kebenciannya Yo terhadap wanita semakin meningkat setelah pacarnya, setelah perceraiannya itu ya, meninggalkan si Yo. Dan ya karena ditinggalkan ya, dia makin bergejolak lagi nih kebencian terhadap wanitanya. Mantan istrinya Yo pernah bekerja di sebuah panti pijat, dan pacarnya si Yo atau mantan pacarnya si Yo pernah bekerja di ruang telepon, atau yang sering disinggung dengan tempat prostitusi. Jadi si ruang telepon ini tuh cuman kedok doang gitu loh. Dan kemudian Yo menargetkan wanita-wanita yang ibaratnya mengingatkannya kepada mantan istrinya dan juga mantan pacarnya. Yo mulai memanggil pekerja PSK atau dari panti pijat juga untuk datang ke apartemennya. Tuan Yo berpikir bahwa alasan dia menjalani kehidupan yang menyedihkan adalah karena orang kaya.
jelas Hu Jong-young, kepala polisi Metropolitan Seoul. Setelah menceraikan istrinya yang seorang tukang pijit, dia mengalihkan target ke wanita yang memiliki pekerjaan yang sama. Begitu Yo mengundang para PSK atau para target ini untuk masuk ke dalam apartemennya, mereka sempat melakukan esek-esek dulu ya sebelum si Yo kemudian langsung melakukan aksi pembunuhannya, yang dimana Yo akan menyerang si para korban ini atau si para wanita ini dengan cara memukul bagian kepalanya menggunakan palu godam yang dia modifikasi. Jadi si palu godamnya itu tuh, jadi kan palu godam tuh gede tuh ya si bagian kepalanya, terus dia modif jadi si gagangnya itu lebih pendek gitu, jadi gagangnya itu kayak palu kecil gitu. Dan hasil modifikasinya ini memang sengaja dia lakukan biar digenggamnya itu lebih enak, kalau dia sih ngeklaimnya kayak gitu. Setelah korbannya dibunuh, Yo langsung memutilasi tubuh korbannya menggunakan kapak, pisau, dan juga gunting. Dan tubuh korbannya ini dipotong-potong menjadi 16 hingga 18 bagian. Dan yang menurut gue juga salah satu gerakan yang cukup pintar, Yo akan mengiris ujung jari si korban-korbannya. Jadi si sidik jari dari para korbannya ini tuh diilangin sama si Yo. Biar kalau misalnya nanti ada penginvestigasian atau pengidentifikasian, para korbannya ini tuh tidak ketahuan. Dan dari potongan-potongan tubuh para korbannya atau sisa-sisa dari tubuh korbannya ini dimasukkan ke dalam kantong plastik, dan kemudian Yo akan menguburkannya di sebuah gunung di dekat kuil Bongwon. Dan menurut Yo sendiri, ini klaimnya dia ya, kalau dia itu terkadang juga memakan beberapa bagian dari korbannya. Dan Yo juga bilang kalau dia percaya aksi memakan korbannya ini bisa juga membersihkan rohnya. Aduh, jadi dia juga menjadi salah satu kanibal dari Korea Selatan. Antara bulan Mei hingga bulan Juli tahun 2004, Yo Jung-jul sudah membunuh sekitar 11 wanita. Tetapi kematian para wanita ini tuh berbeda dengan kematian orang-orang kaya, yang dimana kematian para wanita ini tuh ibaratnya tidak mengkhawatirkan kematian dari orang-orang kaya. Ibaratnya yang tahu kematian dari para wanita ini tuh cuman mucikarinya atau pemilik si panti pijat tempat mereka bekerja. Sedangkan untuk orang-orang kaya kan mereka punya ibaratnya circle-circle orang-orang penting gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya ini meninggal apalagi dibunuh, pasti kan mereka langsung ya nyebar gitu beritanya dengan sangat cepat. Atas kecurigaan para pekerja panti pijat atau para wanita ini semakin intensif, Yo membuat sebuah kesalahan yang ibaratnya menjadi titik penentuannya. Kesalahan Yo adalah dia menelpon panti pijat untuk memesan atau ibaratnya memanggil korban selanjutnya untuk datang ke apartemennya menggunakan ponsel atau handphone milik korban sebelumnya, yang notabene-nya juga kerja di tempat panti pijat yang sama. Kan si pemilik panti pijatnya kan tahu nih kan, oh ini nomor pekerja dia nih, tapi kan di kabarnya ini kemarin dia baru meninggal gitu. Lah, terus ini siapa yang megang HP-nya gitu kan? Atas tindakannya Yo ini, si pemilik panti pijat itu langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Meskipun pihak kepolisian sudah mengirim seorang petugas ke sebuah motel seperti yang mereka sudah janjian, si petugas itu sudah pergi duluan sebelum Yo tiba di motel tersebut. Ketika Yo masuk ke dalam motel tersebut atau tempat janjian antara si Yo dengan si pegawai panti pijat, Yo langsung ditahan oleh seseorang. Dan si seseorang ini tuh bukan dari pihak kepolisian atau penyelidik, tapi yang nahan si Yo ini adalah seorang pegawai panti pijat. Jadi yang nahan si Yo itu bukan pihak kepolisian yang nangkep, tapi seorang tukang pijit loh. Tukang pijit yang nangkep si Yo. Dan notabene-nya si tukang pijit ini tuh wanita. Mana pihak kepolisian gitu kan? Dan pihak kepolisian sempat ibaratnya membersihkan nama mereka ketika ada di sebuah press conference, yang dimana seorang pejabat agensi mengatakan kalau memang benar orang yang nangkep Yo ini tuh seorang tukang pijit gitu atau pekerja panti pijit. Tapi ya kita juga bener loh, kita tuh udah ngirim petugas waktu itu ya, tapi
Yang nangkep orang tukang pijit kok. Begitu pihak kepolisian sudah menahan Yo, mereka ternyata mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka kira. Yang dimana Yo sendiri mengaku kalau dia ini orang pinter loh, ibaratnya dia nih smart. Dan dia mengklaim kalau dia itu punya IQ 140. Dan atas kepintarannya si Yo ini, dia berhasil memalsukan sebuah epilepsi atau kejang-kejang. Dan dari aksi pemalsuannya ini, Yo berhasil kabur dari kantor polisi. Ya coy, ini beneran, dia kabur loh dari penangkapan. Dan dia kaburnya nih ya, dan ada video CCTV-nya ya, dia kaburnya itu santuy banget, jalan kaki dia keluarnya, kayak nggak ada yang salah. Bahkan ya, dia keluarnya itu di rekaman CCTV-nya tuh dia jalan nyeker, dan ada kayaknya pegawai lain gitu yang papasan sama dia dan dibiarin. Cuy, ini gue speechless loh. Tapi aksi melarikan dirinya ini cuman bertahan selama 12 jam sampai Yo akhirnya ditangkap lagi oleh pihak kepolisian. Setelah penangkapannya yang kedua, Yo akhirnya mengakui atas seluruh kejahatan yang sudah dia lakukan. Dan Yo juga setuju untuk memimpin para polisi ke titik kubur para korbannya. Karena selama ekspedisi ini Yo menggunakan sebuah jas hujan yang berwarna kuning, pihak media atau banyak media yang langsung menjulukinya sebagai The Raincoat Killer atau si pembunuh jas hujan. Meskipun Yo mengatakan dia minta maaf atas kejahatannya, dia juga mengatakan kalau dia tidak ditangkap, dia akan terus membunuh. Dia bahkan mengaku kalau dia membunuh orang-orang itu tuh secara acak, maupun dia wanita ataupun orang kaya. Dan secara keseluruhan dia mengaku kalau dia sudah membunuh sekitar 26 orang. Jadi benar-benar random, dia nggak ada pola, dia nggak ada apa ya istilahnya kayak hubungan antara korban 1, korban 2, korban 3, korban 4, nggak ada sama sekali. Jadi ibaratnya gue pengen nargetin ini ya itu, yang itu gue bunuh gitu, yang itu yang gue sikat gitu loh. Pada persidangannya yang pertama pada bulan September tahun 2004, Yo mengatakan, media terus mengatakan bahwa saya telah membunuh begitu banyak orang, tetapi bagi saya itu hanya permulaan. Saya tidak punya niat untuk menghentikan pembunuhan itu. Yo juga sedikit menunjukkan rasa kejijiannya atas apa yang sudah dia lakukan dengan sesama manusia. Dan dalam sebuah surat yang dia tulis ke pihak kepolisian, dia paling merasa takut ketika putranya menelpon dia saat dia sedang memutilasi para korban. Momen paling menakutkan bukanlah ketika kepala yang dipenggal jatuh dari gantungan, atau ketika tubuh tanpa kepala berlari ke saya. Hal yang paling menakutkan adalah ketika anak laki-laki saya menelpon untuk menanyakan apakah saya masih kedinginan. Pada bulan Desember tahun 2004, Yo Yung Jul dihukum atas pembunuhan terhadap 20 orang korban dan dijatuhkan hukuman mati. Tetapi karena Korea Selatan memiliki aturan istilahnya penahanan terlebih dahulu sebelum eksekusi mati, hingga hari ini Yo Yung Jul masih menjalani masa tahanannya di pusat penahanan kota Seoul. Pembunuhan Yo Yung Jul yang panjang dan kejam dan juga bervariasi ibaratnya mengejutkan orang-orang Korea Selatan. Eksploitasinya bahkan diangkat ke sebuah film yang berjudul The Chaser pada tahun 2008. Dan juga pada tahun 2021 Netflix juga membuat sebuah serial dokumenter yang berjudul The Raincoat Killer Chasing a Predator in Korea. Seperti yang digambarkan di film dokumenter tersebut, Yo mampu membunuh banyak orang dengan waktu yang bisa disebut cukup lama. Hal ini disebabkan oleh kekurangannya dalam pihak kepolisian Korea Selatan. Misalnya polisi bekerja secara ketat di dalam distrik mereka dan jarang berbagi informasi dengan pasukan lain. Ketika mereka membagikan informasi, itu hanya tentang penangkapan yang berhasil, tidak pernah tentang kegagalan kasus yang belum terpecahkan. Setelah penangkapannya Yo Yung Jul, pihak kepolisian Korea Selatan langsung melakukan perubahan besar-besaran atau perombakan besar-besaran. Dan ibaratnya si perombakan ini tuh bertujuan untuk mengurangi
inefisiensian dan juga korupsi di dalam pihak kepolisian. Tapi selain bertanya kepada Yo Yung Jul kenapa dia bisa menghindari pihak kepolisian untuk waktu yang cukup lama, banyak yang bertanya mengapa Yo Yung Jul bisa menjadi seorang pembunuh sejak awal. Beberapa menunjuk kepada krisis keuangan Korea Selatan yang dimulai pada tahun 2008. Seorang petugas Korea Selatan juga mengatakan kalau orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Yo Yung Jul sendiri juga menarik garis eksplisit tentang ketidaksetaraan di Korea Selatan dan juga di kejahatannya. Saya melakukannya untuk membunuh masyarakat. Ketika saya menyadari bahwa uang adalah yang terpenting, saya menganggap diri saya sebagai penegak hukuman itu sendiri. Kalau kita pikir-pikir ketidaksetaraan di bagian ekonomi atau faktor ekonomi itu memang ibaratnya tema umum yang biasa diangkat di sebuah film atau di sebuah acara TV di Korea Selatan. Mungkin salah satu contohnya beberapa film terkenal seperti Parasite di tahun 2019 dan juga Squid Game di tahun 2021. Yang ibaratnya di kedua film tersebut tuh menunjukkan bagaimana kerasnya perjuangan orang-orang miskin atau orang-orang yang kurang mampu di Korea Selatan. Tetapi menurut klaimnya dari Yo Yung Jul sendiri, dia benar-benar hanya menargetkan orang-orang yang lemah saja. Jadi pola yang terlihat dari si Yo Yung Jul ini tuh pada siang hari dia akan menargetkan orang-orang kaya, tapi orang-orang kaya ini tuh yang ibaratnya sudah tua atau sudah pensiunan gitu. Kayak kakek-kakek, nenek-nenek, ibaratnya yang punya old money gitu loh. Terus untuk malam hari dia akan menargetkan wanita-wanita yang notabene-nya bekerja di panti pijat atau seorang PSK. Dan juga kalau misalnya dipikir-pikir, dia itu sebenarnya membunuh bukan untuk mengubah dunia, melainkan memang dia ini ya untuk nyerang gitu. Jadi kayak dia tuh gabut, dia tuh cuman mengujarkan kebenciannya terhadap dua kategori ini, yaitu orang kaya dan juga wanita. Dan dari aksinya ini ada satu hal yang Yo Yung Jul bisa disebut berhasil, yaitu mendapatkan hukuman mati. Oke, mungkin segitu aja untuk criminal case-nya tentang The Raincoat Killer. Dan sekarang menurut cocok logi dari gua, The Raincoat Killer ini gua udah nonton film dokumenternya, ini keren banget ya. Ya meskipun dia cuma 3 episode dan dia pakai bahasa Korea gitu ya. Kalau kalian nonton di Netflix sih kalian bisa ganti bahasanya jadi bahasa Inggris atau bahasa Indo gitu. Gue waktu itu ganti pakai bahasa Inggris jadi lebih jelas dan gue lebih paham tentang case-nya. Dan ini ibaratnya salah satu pembunuh berantai atau serial killer yang menurut gue dia gabut banget. Dia tuh killing for sport. Dia itu bener-bener literally mengujarkan kebencian. Dia benci dengan wanita, dia ujarkan, dia tunjukin gitu. Dia kill, dia bunuh. Terus dia benci sama orang kaya, dia lakuin, dia bunuh tuh orang-orang kaya gitu. Tapi ibaratnya dia juga main aman. Pinternya dia di situ. Dia tuh main aman, terus dia juga ibaratnya sebisa mungkin itu tuh ngilangin jejak. Jadi dia tuh mau melampiaskan kemarahan terhadap si dua kategori ini tuh bener-bener dia lampiasin ya kebenciannya aja gitu loh. Dia itu menargetinnya ya wanita yang pekerja PSK, terus panti pijat gitu. Kalau yang di luar itu ibaratnya wanita karir yang apa gitu, nggak dia sentuh gitu loh. Dia emang ngejar orang-orang yang menyimpang gitu loh, wanita-wanita yang menyimpang gitu loh. Terus untuk yang orang-orang kaya, gue nggak ngerti sih gitu. Kayak sebenarnya yang bikin dia miskin gitu kan, karena dia nggak mau berusaha. Ya nggak sih gitu, kayak kalau misalnya semasa mudanya dia kerja dengan bener ya dia bisa jadi kaya gitu. Dia nggak bisa nyalahin dengan keadaan gitu kan. Ini dia ibaratnya ngebunuhin orang-orang yang old money gitu kan, yang udah tua gitu. Dan kenapa nggak dia bunuhin yang masih muda gitu, ibaratnya yang umur let's say 50 gitu atau mungkin 40-an. Kan banyak tuh di Korea yang orang-orang kaya yang usianya masih muda gitu. Karena kalau misalnya dia bunuh orang-orang yang berusia segitu atau yang seumuran segitu, dia akan lebih gampang ketahuannya. Jelas dong, karena mereka lebih aktif gitu kan. Sedangkan kalau yang ibaratnya old money, mereka kan ngerasa kayak ya udah gue bentar lagi juga toh gue udah tua gitu kan. Ya ini duit nanti ya
nggak akan dibawa juga gitu. Kasarnya kan kayak gitu loh. Dan kalau misalnya emang bener nih IQ dia 140, gue yakin dia seharusnya bisa lebih pintar dari itu gitu. Dia seharusnya nggak sampai ngelakuin sebuah kesalahan gitu. Yang gue pikir mungkin dia juga akan masih berkeliaran sampai saat ini seharusnya. Tapi ya mungkin dia jatuhnya jadi sebuah kecerobohan gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang The Raincoat Killer. Sebelum gua pamit, gua mau mengucapkan selamat tahun baru 2023 ke 2024. Semoga di tahun depan, di tahun 2024 kita semua diberi kesehatan, diberi kesuksesan, dan juga dunia baik-baik saja. Nggak ada ibaratnya kekacauan seperti saat ini ya. Amin ya robbal alamin, amin. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalian kalau penasaran gua ke depannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Sekalian bantu channel ini biar lebih berkembang lagi. Sekalian juga kalian klik tombol notifikasi atau tombol loncengnya ya, biar selalu ternotifikasi kalau gua upload video terbaru. Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke saudara, kerabat, teman, dan ya pokoknya sebanyak-banyaknya ya. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di tahun 2024.